Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi, memasuki halaman 133, yaitu tentang ta'nitsul fi'li ma'al fa'ili, tentang memuannaskan fi'il berkaitan dengan fa'il yang ada. Maka di situ ada dua hukum. Yang pertama yang hukumnya wajib atau harus, yang kedua yang hukumnya boleh. Ya, sehingga kita mulai belajar mana-mana yang hukumnya harus, ya kita katakan harus, yang hukumnya boleh kita katakan boleh. Jangan mengharuskan sesuatu yang boleh atau membolehkan sesuatu yang harus. Maka harus tepat, ya harus tepat. Oh ini hukumnya wajib, oh ini hukumnya boleh. Itu harus pas dengan kaidah yang ada. Ya jangan suka kebalik-kebalik. Ya, di sini kita akan mempelajarinya berkaitan dengan hukum memuannaskan fi'il. Kita lihat penjelasannya. Yajibu ta'nitsul fi'li ma'al fa'ili fil mawdhi'ainil atiyaini. Memuannaskan fi'il itu hukumnya wajib berkaitan dengan fa'ilnya. Itu ada pada dua tempat berikut ini. Ya, sehingga silahkan dihafalkan dua poin ini. Maka ketika kita udah hafal dua poin, maka itulah kondisi di mana fi'il harus dimuannaskan. Dan yang dimaksud memuannaskan fi'il adalah untuk fi'il madhi tambahkan ta ta'nis sakinah. Misal wazan fa'alat, kalau jalasa ya jalasat, kataba katabat, dan sebagainya. Ya, untuk fi'il mudhari diawali dengan ta. Misalnya tajlisu, tadhabu, taqra'u, itu memuannaskan fi'il seperti itu. Ya, jadi sekali lagi untuk fi'il madhi tambahkan apa? Ta ta'nis sakinah. Fa'alat misal, untuk fi'il mudhari tambahkan diawali dengan huruf ta, bukan ya, itu maksudnya. Taf'alu bukan yaf'alu misalnya. Kita lihat poin pertama. Awalan idza kana al-fa'ilu muannasan haqiqiyan zahiran muttasilan bi fi'lihi. Silahkan hafalkan kaidahnya ini, ketentuannya. Apabila fa'ilnya berupa fa'il muannas hakiki yang zahir, yang dia bersambung dengan fi'ilnya, itu kita sudah belajar apa itu muannas hakiki, yaitu isim muannas yang menunjukkan manusia dan hewan, itu muannas hakiki, dan dia bersambung langsung dengan fi'ilnya, maka ketika itu fi'ilnya wajib dimuannaskan. Wajib dimuannaskan. Contoh ja'at Fatimatu, tidak boleh ja'a Fatimatu. Kenapa? Karena fa'ilnya berupa muannas hakiki, yaitu Fatimah, dan letaknya langsung setelah fi'ilnya. Maka hukumnya harus atau wajib dimuannaskan, ja'at Fatimatu. Kemudian contoh fi'il mudhari'nya, misalnya tadhabu Zainabu, tidak boleh yadhabu Zainabu, harus dimuannaskan, yaitu tadhabu Zainabu. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua. Yang kedua, sanian idza kana al-fa'ilu dhamiran mustatiran ya'udu ila muannasin hakikiyin aw majaziyin. Apabila fa'ilnya berupa dhamir mustatir, yang dhamir mustatir itu kembali kepada muannas hakiki ataupun muannas majazi. Jadi ketika fa'ilnya berupa dhamir mustatir kemudian kembalinya ke isim muannas baik hakiki maupun majazi, ketika itu wajib dimuannaskan fi'ilnya. Nahu contoh Khadijatu dhahabat. Nah, ini untuk muannas yang hakiki. Khadijatu dhahabat, Khadijah telah berangkat. Wajib ini menggunakan muannas. Dhahabat tidak boleh Khadijatu dhahaba. Kemudian contoh yang muannasnya majazi, asyamsu tatlu'u, matahari itu terbit, ya, tatlu'u tidak boleh. Tidak boleh yadlu'u, harus dimuannaskan. Ya, fi'il mudhari diawali dengan ta, asyamsu tatlu'u. Fasyamsu muannasun majaziyun, maka kita tahu asyamsu itu muannas majazi.
Amma Khadijatu fa muannasun haqiqiyun. Adapun Khadijah maka dia adalah muannas hakiki. Ya, sering kita ingatkan kalau ada amma susuli fa, ini seperti ini susunannya ya. Amma Khadijatu fa gitu ya. Amma Khadijatu fa muannasun haqiqiyun. Wal fa'ilu ya, wal fa'ilu fil fi'laini dhamirun mustatirun. Fa'il pada dua fi'il tadi adalah berupa dhamir mustatir, maka ketika itu wajib di muannaskan. Kemudian kita lihat pembahasan yang boleh ya, boleh. Yajuzu ta'nisul fi'li ma'al fa'ili fil mawadhil atiyati. Dibolehkan memuannaskan fi'il berkaitan dengan fa'il yang ada itu pada beberapa tempat berikut ini. Ini poinnya lebih banyak dibandingkan yang tadi. Awalan idza kana al-fa'ilu muannasan majaziyan. Yang pertama, apabila fa'ilnya berupa muannas majazi, maka ketika itu boleh dimuannaskan dan boleh juga tidak dimuannaskan. Nahwu contoh wada'atil harbu awzaraha wa yajuzu wada'al harbu awzaraha li'annal harba muannasun majaziyun. Contohnya adalah wada'atil harbu awzaraha. Di sini menggunakan ta'nis fi'il ya. Kenapa? Karena al-harbu adalah dia muannas majazi, maka boleh pakai ta'nis wada'atil harbu awzaraha. Peperangan telah usai. Ya, peperangan telah usai atau peperangan meninggalkan awzaraha, yaitu kerusakannya, maksudnya telah usai. Wa yajuzu wada'al harbu awzaraha, dan boleh juga tanpa ta'nis ya, langsung bentuk muzakkar. Wada'al harbu awzaraha, peperangan telah usai. Li'annal harba muannasun majaziyun, karena al-harba atau al-harbu itu lafaz al-harbu dia adalah muannas majazi. Li'annal harba muannasun majaziyun. Ini maksudnya kalimat ini boleh pakai wada'at, boleh pakai wada'ah. Adapun ketika kita membaca ya di dalam hadis yang di sana pakai ta'nis ya, maka jangan dirubah ya. Nah, karena ini kalimat semacam ini wada'at itu ketika dengan al-harb di dalam hadis menggunakan ta'nis, maka jangan dirubah apa adanya. Itu namanya mura'ah matnil hadis ya, untuk menjaga keaslian matan hadis ya. Adapun kalau kalimat biasa maka boleh gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan. Oh, ini katanya boleh, hadisnya dirubah sendiri, yang nggak boleh gitu ya. Hadis masa dirubah itu. Kalau hadis ya apa adanya di matan tersebut, jangan dirubah. Ini maksudnya dari sisi hukumnya ketika bukan kalimat di dalam hadis gitu. Nah, wallahu a'lam. Yang kedua, sanian, idza kana al-fa'ilu muannasan hakikiyan mafsulan min fi'lihi bifasilin ghaira illa. Apabila fa'ilnya berupa muannas hakiki yang dipisahkan dari fi'ilnya oleh sebuah pemisah ya, oleh sebuah pemisah selain illah ya, bifasilin ghairi illah juga boleh. Di sini kasrah sebagai naatnya fasil ya, bifasilin ghairi illah, dengan sebuah pemisah yang selain illah, karena pemisah itu banyak, tapi kalau illah ini spesifik ya. Bahkan kita lihat di catatan kakinya, jumhurun nuhat ya, jumhurun nuhati yujibuna tadkir al-fi'li idza kana al-fasilu illa, nahwu ma jaa illa fatimatu, wa yujawwizu ta'nisa inda ghairihim walakinnahu qalilun. Kebanyakan ahli nahwu mereka mengharuskan fiilnya itu bentuk muzakkar apabila pemisahnya berupa illa. Contoh, ma jaa illa fatimatu, tidak ada yang datang kecuali Fatimah. Ini bentuknya muzakkar. Ini pendapat jumhur. Wa yujawwizu ta'nisa inda ghairihim, dan membolehkan bentuk muannas bagi selain mereka, artinya selain jumhur ya, selain jumhur membolehkan muannas gitu. Walakinnahu qalilun, tapi itu sedikit, artinya lebih sedikit. Yang lebih banyak
yaitu jumhur yang mengatakan ketika pakai ilah maka harus mudzakkar. Ya, kembali ke sini tentang apabila fa'ilnya mu'annas hakiki dipisah dari fi'ilnya oleh sebuah pemisah selain ilah, maka ketika itu hukumnya boleh mudzakkar, boleh mu'annas fi'ilnya gitu. Nahu contoh ya, hadaratil majlisam mar'atun wa yajuzu hadaral majlisam mar'atun. Seorang wanita menghadiri majlis. Boleh pakai mu'annas hadarat ya. Kenapa dipisah oleh al-majlisa ini? Atau pakai mudzakkar, alasannya karena dipisah oleh al-majlisa. Ya. Ya, meskipun ini muannasnya apa? Hakiki itu. Ya. Apalagi kalau majazi ya, maka ya sama hukumnya, boleh itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, salisan, idza kana al-fa'ilu muannasan zahiran. Idza kana al-fa'ilu muannasan zahiran wal fi'lu ni'ma au bi'sa au sa'a, nahu ni'matil mar'atu maryamu wa yajuzu ni'mal mar'atu maryamu. Yang ketiga, apabila fa'ilnya muannas yang zahir, sedangkan fi'ilnya adalah ni'ma atau bi'sa atau sa'a, maka ketika itu boleh dimuannaskan dan boleh tidak dimuannaskan. Contoh dimuannaskan, nahu ni'matil mar'atu maryamu, sebaik-baik wanita adalah Maryam. Wa yajuzu, boleh juga ni'mal mar'atu maryamu. Ya, sehingga ketika itu ya sudah, kita nggak usah memperdebatkan, ini kok kenapa boleh nikmat, boleh nikmah, ya itu hukumnya boleh. Ya, mau pilih yang mana silahkan gitu ya. Ya, makanya pilih ininya ya, fiilnya, nikmat boleh, nikmah boleh. Nah, kemudian yang keempat, Robi'an, idza kana al-fa'ilu mudzakkaran majmu'an bil alifi wat ta'i, apabila fa'ilnya berupa isim mudzakkar tapi dijamakkan dengan alif dan ta. Ada isim mudzakkar jamaknya ke alif dan ta. Contoh Tolhah, jamaknya ke at-tolhatu, seperti itu. Nahu ja'atit tolhatu wa yajuzu ja'at tolhatu. Itu boleh ja'at, boleh ja'a, itu ketika fa'ilnya yaitu isim mudzakkar tapi dijamakkan dengan alif dan ta. At-tolhat misalnya, hamzat ya, hamzah menjadi hamzat dan sebagainya yang semacam itu, maka hukumnya boleh ya, dimuannaskan boleh, tidak dimuannaskan boleh. Kemudian yang kelima, khomisan, idza kana al-fa'ilu jam'a taksirin li muannasin aw li mudzakkarin, ketika fa'ilnya berupa jamak taksir baik untuk muannas ataupun untuk mudzakkar. Ya, jamak taksir yang dia bisa untuk muannas, bisa untuk mudzakkar. Nahwu ja'atil fawatimu, telah datang para Fatimah. Ya, telah datang para Fatimah. Ya, atau ada pendapat lain, al-fawatim maknanya adalah hulafa'ud daulah al-fatimiyah. Ya, telah datang para khulafa dari daulah Fatimiyah. Ini jamak taksir ketika dimakna ja'atil fawatimu Fatimah, maka ini jamak taksir li muannas. Wa yajuzu ja'al fawatimu, atau yang mudzakkar ja'atil a'rabu, ya, telah datang orang-orang Arab pedalaman. Ya. Wa yajuzu ja'al a'rabu, ya, itu yang semacam itu, maka hukumnya boleh ya, mudzakkar ya boleh, muannas juga boleh. Kemudian yang keenam, sadisan, idza kana al-fa'ilu mulhaqan bi jam'il mudzakkari salimi au jam'il muannatsi salimi, ketika fa'ilnya adalah mulhaqnya jamak mudzakkar salim ataupun mulhaqnya jamak muannas salim. Nahwu contoh mulhaqnya jamak mudzakkar salim, ja'atil banun ya, ja'atil banuna. Ini adalah mulhaqnya jamak mudzakkar salim. Al-banuna ya, al-banuna mulhaqun bi jam'il mudzakkari salimi wa misluhu ahluna wa sinuna. Ya, semacam ini adalah ahluna dan sinuna. Ya, intinya mulhaqnya jamak mudzakkar salim
ya maka di situ hukumnya boleh. Ja'atil banuna boleh, wa yajuzu ja'al banuna juga boleh. Atau mulhaknya jamak muannas salim yaitu lafadz ulat. Ya contohnya ja'at ulatul ilmi boleh, wa yajuzu ja'a ulatul ilmi boleh. Ya ja'atil banun atau ja'al banun artinya telah datang para anak-anak. Ja'at ulatul ilmi atau ja'a ulatul ilmi artinya telah datang para wanita yang memiliki ilmu atau yang berilmu. Yaitu yang keenam. Intinya apa? Mulhaknya itu ya, mulhaknya baik mulhaknya jamak mudzakkar salim maupun mulhaknya jamak muannas salim, maka hukumnya boleh. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, sabian idza kana al-fa'ilu ya idza kana al-fa'ilu isma jam'in aw isma jinsin jam'iyyin. Ya ketika fa'ilnya berupa isim jenis, ya fa'ilnya berupa isim jenis. Ya, isim jenis ketika fa'ilnya berupa isim jamak ataupun isim jenis jamak. Ya, masih ingat ya apa itu isim jamak dan isim jenis jamak? Ya, isim jamak itu sebuah lafadz yang yang dia maknanya jamak, tapi dicari mufradnya dari lafadz itu tidak ada gitu. Dari lafadz yang berkaitan itu tidak ada. Nah, ini di sini disyaratkan raji' ta'rifaha fi safhah as-sabi'ah asrah, ya silahkan rujuk atau kembali atau melihat ke halaman 17 untuk mengetahui ta'rifnya. Yang intinya ketika fa'ilnya berupa isim jamak, yaitu sebuah lafadz yang dia maknanya jamak tapi tidak bisa dicari mufradnya dari lafadz tersebut, awisma jinsin jam'iyyin atau isim jenis jamak. Ya, isim jenis jamak adalah sebagaimana yang sudah kita pelajari di sana pada halaman tersebut, yaitu sebuah lafadz yang untuk menunjukkan mufrad dan jamaknya, mufradnya ada tak marbutahnya katakanlah, atau untuk mufradnya ada iya-nya gitu. Ketika tanpa iya tanpa ta berarti menunjukkan itu adalah bentuk jamaknya yang disebut isim jenis jamak. Kita lihat contoh isim jenis jamak ismul jama'i nahu ja'a au ja'atin nisa'u. An-nisa ini namanya isim jamak. Ya, cuma untuk awal-awal sering kita sebutkan an-nisa jamak dari imra'atun, tapi sebenarnya an-nisa itu sendiri adalah isim jamak. Kenapa? Karena ternyata mufradnya, untuk mencari mufradnya dari lafadz ini enggak ada, munculnya nanti imra'atun itu. Nah, maka namanya isim jamak. Kalau kasusnya seperti ini boleh mudzakkar, boleh muannas. Ja'an nisa'u boleh, ja'atin nisa'u boleh. Awil qaum, ja'al qaumu boleh, ja'atil qaumu boleh. Awil rahtu, ja'ar rahtu boleh, ja'atir rahtu boleh. Awil ibil, ja'al ibilu boleh, ja'atil ibilu boleh. Ya. Kemudian contoh isim jenis jamak nahwu qala au qalatil arabu. Qala al-arabu boleh, qalatil arabu boleh. Awil rum, qala ar-rumu boleh, qalatir rumu boleh. Wa nahwu dan contoh awraqas syajaru. Awraqas syajaru boleh, awraqatis syajaru boleh. Ya, pohon itu berdaun. Itulah poin-poin penting yang harus kita ketahui sehingga nanti kita bisa membedakan mana-mana yang hukumnya wajib dan mana-mana yang hukumnya boleh. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Yang insyaallah pembahasan berikutnya yaitu tentang fa'ilnya fi'il madah untuk memuji, wadzam dan juga untuk mencela. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.